Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas struktur pasar oleh kelompok 11, yaitu Ririn Febrianti dan saya sendiri, Laila Alfi Syahrina. Baiklah, kalau begitu langsung aja ya, saya mulai. Yang pertama ada struktur pasar. Pengertian struktur pasar adalah semua karakteristik pasar yang bisa berakibat pada perilaku dan kinerja atau performance perusahaan di pasar. Struktur pasar di suatu negara dapat bergerak mulai dari struktur pasar persaingan sempurna sampai dengan monopoli. Baiklah, kemudian klasifikasi struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa. Kemudian yang kedua, pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu membeli serta menjual suatu produk atau jasa tertentu. Yang ketiga, pasar digolongkan dalam 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Baiklah, lanjut ke faktor-faktor penentu struktur pasar. Ada 2 unsur utama yang menentukan struktur pasar: jumlah pembeli dan penjual di pasar, tingkat kebakuan produk tersendiri. Nah, 2 faktor tersebut dipengaruhi oleh sifat produk, bentuk fungsi produk, maupun karakteristik konsumennya. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana dalam pasar terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tindakan seorang individu tidak akan berpengaruh terhadap harga. Dengan demikian, pada pasar persaingan sempurna ini terjadilah tingkat harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Terdiri dari banyak penjual. 2. Terdiri dari banyak pembeli. 3. Kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. 4. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. 5. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Yang keenam, mobilitas sumber-sumber ekonomi cukup sempurna. Nah, selanjutnya ada gambar dari diagram pasar persaingan sempurna. Contohnya kurva permintaan industri dan perusahaan pakaian anak-anak. Perhatikan ya gambar diagramnya. Nah, harganya itu ditentukan oleh kekuatan pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran, sehingga kurva permintaannya dari perusahaan di pasar ini berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal, sehingga D-nya sama dengan MR sama dengan P. Dengan D sama dengan kurva permintaan setelah pendapatan berkurang, MR sama dengan penerimaan tambahan bila produsen menaikkan outputnya sebesar 1 unit, dengan P sama dengan tingkat harganya. Baiklah, selanjutnya pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang penggantinya sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Industri hanya terdapat sebuah perusahaan. 2. Produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. 3. Perusahaan baru sulit memasuki industri. 4. Perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker. Yang kelima, promosi iklannya kurang diperlukan dalam pasar monopoli ini. Kelebihan dan kelemahan pasar monopoli. Kelebihannya yang pertama, keuntungan penjualan yang cukup tinggi. Yang kedua, untuk produk yang menguasai hajat hidup orang biasanya diatur pemerintah. Dan kelemahannya yang pertama, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Selanjutnya itu ada pasar persaingan monopolistik. Ada pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat cukup banyak perusahaan yang menjual produk-produk yang mirip satu sama lain namun tidak identik. Teori pasar persaingan monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Model ini dikembangkan oleh John Robinson, ekonomi Inggris, dan Edward Chamberlain, ekonomi US. Struktur pasar hampir sama dengan persaingan sempurna, namun produk yang dihasilkan tidak homogen melainkan terdiferensiasi.
Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Output yang dihasilkan sangat mungkin saling menjadi substitusi. Selanjutnya itu ada karakteristik persaingan monopolistik. Memiliki unsur monopoli, memiliki unsur persaingan, jumlah pembeli dan penjual agak banyak, masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh terhadap harga, masing-masing perusahaan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar dalam oligopoli, barang yang diperjualbelikan tidak homogen benar, melainkan ada perbedaan merek, adanya sedikit pembatas atas berdirinya perusahaan baru. Yang selanjutnya itu ada pengaturan pasar persaingan monopolistik, ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik tidak perlu pengaturan karena satu, daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang relatif kecil, kedua, permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil, yang ketiga ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragam produk, meningkatkan kualitas dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Selanjutnya itu pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama. Analisis dalam pasar ini lebih sulit karena tidak ada keseragaman sifat dalam pasar monopoli. Selanjutnya itu ada karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama itu terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa perusahaan penjual yang mendominasi pasar. Yang ketiga, umumnya adalah penjual-penjual perusahaan besar yang memiliki modal besar saja. Yang keempat, produk yang dijual bisa bersifat sejenis namun bisa berbeda mutunya. Yang kelima, adanya hambatan bagi persaingan baru. Yang keenam, adanya saling ketergantungan antara perusahaan produsen. Yang ketujuh, advertensi periklanan sangat penting dan intensif. Yang 8, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Yang ke-9, kompetisi non-harga. Selanjutnya itu persaingan non-harga adalah strategi pemasaran di mana suatu perusahaan mencoba membedakan produk atau jasanya dari produk persaingan berdasarkan atribut seperti desain dan pengerjaan. Keuntungan persaingan non-harga. Ekonomi menguntungkan serta meningkatkan utilitas konsumen melalui berbagai macam cara. Bisnis berkisar pada inovasi berkelanjutan, sinergisme, dan hubungan jangka panjang yang membangun bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya itu kerugian persaingan non-harga. Dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan yang terlibat dalam persaingan non-harga. Diperlukan penelitian dan pengembangan yang lebih besar, asimetri dan informasi antara pelanggan dan pesaing. Penentu struktur pasar: 1. Jumlah pembeli dan penjual. 2. Jenis produk homogen atau terdiferensiasi. 3. Tingkat substitusi produk. 4. Hambatan untuk masuk dan keluar pasar. 5. Biaya. 6. Harga. Selanjutnya itu ada sekian pembahasan dari struktur pasar oleh kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.